untuk Diton sih ya. Kalau misalnya memang mereka mau langsung dive gitu ya. Iya mau langsung dive gitu dia ada Hylos, dia ada Popheus dengan Netherrealm pasti pede banget untuk ngedive ke turret luar tuh pede banget sih. Iya, dan ya kita lihat aja ya karena sekarang switching side, Yes. artinya bakal first pick di tangan Raja Radiance. Diton, ada kesempatan untuk mereka yang main counter pick kali ini. Yes, dan kita lihat band priority masih template kah? Tapi kalau ngeliat angkanya 11-12 lagi itu kayak angka sakral atau angka sial buat mereka ya 11-12. Sakralnya Diton. Karena ya mau nggak mau sih mereka harus menangin ini. Mereka udah kehilangan yang artinya maksimal mereka dapat 1 poin kalau seri ya kan. Maksimal, bener. Maksimal dan tentunya saat hasil terbaik mengingat mereka udah kalah kemarin. Benar, dan Matilda dan juga Chip masih template sekali, dua hero yang memang untuk team fight dan ganking ini benar-benar menyusahkan ya. Ya kalau misalnya tadi Hayabusa yang di respect sama Diton, terus juga Susin tadi sempat masuk ke dalam band list. Gatotnya tidak hanya band mengikat karena annoying, dan ini ada satu band ke arah Popheus Popheus ya. dari Raja Radiance. Mungkin merespect juga atau mungkin mereka punya strat yang bakal keganggu kalau ada Popheus ya, benar. Mungkin mau main hero-hero dust tipis-tipis kita juga belum tahu. Dan pemilihan kedua masih ada Suyo, masih ada Chusin juga. Yap. Masih banyak banget nih yang kebuka. abadi memilih Suyonya ya emang jadi andalan TLTV, tapi karena dia nggak dapat priority first pick, Tutup aja ya. harus ditutup ya. Karena ini artinya mereka ngelepas Hayabusa, Fanny tadi nggak kesentuh tapi nggak di-pick juga, itu masih bisa jadi opsi yang viable. Sedangkan kalau ngelihat dari Titan sebenarnya gue masih option commitnya dulu sih. Commitnya dulu ya. Commitnya dulu. Kalau Moskov di band ini juga salah satu comfort soalnya. Comfort yang selalu di-pick ya sama Nurea. Moskov nih memang hero mahal lah ya. Berarti untuk gold lane-nya tersisa ada Harit, menjadi gold lane. Nathan. Ada Nathan juga ya. Harit dan Nathan nih pick yang cukup mahal nih untuk di drafting kali ini. Masih ada Gatot, ada Khalid. Ini kebuka lebar banget ya kali ini. Dan mengingat kayak tadi Raja Radiance mereka bisa ngeracik, sebenarnya itu berpusat ke arah Alpha dulu. Alpha bener. Itu dia, makanya mereka bisa main Alpha lagi juga dengan tempo yang kurang lebih sama. Atau ya mereka dan Link yang di band, yang artinya mereka juga dari Newton, nanti mereka mau main Bruno lagi karena konsernya berarti ke backline. Iya, konsernya ada Link. Konsernya ke backline-nya dan pasir tunduk di bawah perintah. Khalid. wah, ini dia. pasti tunduk di bawah perintahmu ya. Khalid yang memang dengan quick sand guard dan juga utilitas lainnya ini menjadi hero yang bisa dive in ke belakang dan cukup sakit. Yap. Nah, ini dia muncul akhirnya ya. Akhirnya keluar. Betul, Jadi wanita pembawa lentera ya. wanita pembawa lentera yang ini juga udah pernah dipakai sama Ornot. Jadi seenggaknya kita bisa expect Ornot bakal lebih comfortable daripada dipakai Angela. Pakai Angela, bener. Dan seharusnya untuk bush-nya juga. Waduh, ini pemilihan Gatot kaca ya. Sudah dua hero yang power banget sih ini untuk Gatot dan juga Chusin. Tapi Suyo ditutup ya, Suyo ditutup. Ya, Suyo ditutup. Tapi ini memang dua hero yang hilangkan dan Wah, ya Hayabusa. Yes, single pick off. Ya ini single pick off banget sih. Hayabusa, Khalid dari awalnya berarti cowoknya bakal Chowrom di Khalid di XP. Khalid di XP sih ya. Hayabusa tentunya di jungle. Wah, ini Susinnya sih yang harus hati-hati. Iya, karena concernnya Diton ini kan dari tadi backline ya. Dia nge-ban Link udah kelihatan banget dia worry ya backline-nya akan diterobos masuk, dan dengan hadirnya Chow dan juga Hayabusa ini backline-nya juga danger banget sih untuk ditarget sama Raja Radiance. Iya, dan concern oke. buat bikin off position kah? Hero yang sudah lama absen ya di skena kompetitif. Benar, karena waktu di patch sebelum kita terkena nerf Benar, yang lumayan sebenarnya. nerfnya lumayan banget ya. Yang bikin kayak Arlot ini turun dari tahta priority, tapi tadi sih kalau misalnya ngeliat concernnya backline,
marksman opsi yang untuk Iton, untuk Korea ini nggak di save dulu ya. Karena tadi kan kita mention Nathan mahal banget. Mahal banget nih Nathan di Iya. pick kali ini nih. Dan mereka lebih priority pick Arlott duluan. Iya, menjadi tanda tanya besar juga ya. Arlott nih priority kemana? Apakah dan bingung juga sih. Arlottnya ini mau ke Romer atau Iya, ke Flex. XP ya? Kan ini Kalau XP. karena tandemnya adalah Gatot yang Betul. juga fleksibel banget. Harit juga di ban. Keputusan. Udah wise lah ini untuk nge-ban Nathan dan juga Harit. Mendingan tutup aja dua hero itu karena siapa yang dapat Nathan juga late game endurance banget sih untuk Betul. mendapatkan late gamenya. Tuh, left game insurance, terus juga dia punya entrop Yes. yang kayak untuk wallin kayak ini masalahnya dari sekarang ini kan belum kelihatan tebel ya dari Raja Radiant. Belum kelihatan nih. Ini kalau misalnya emang Titannya dilepas, bonyok sih. Yes. Jadi salah satu opsi yang bagus untuk nge-ban Titan. Sementara yang belum di-ban harusnya mungkin counter untuk Zuxin di area mid lane ini bisa di-ban Ini- untuk Diton. Ya, mid lane-nya Raja Radiance masih terbuka lebar nih untuk nge-counter si Zuxin ya. Iya. Dingin, embusan Wah, kristal iya, Aurora ya. salju. Diomongin ya baru Aurora sudah ditutup. Bagaikan kalbu yang Karena membuat emang sangat main juga dan ya kalau misalnya mau main mid lane karena ini bukan gamenya Cecilion sih sekarang. untuk Bukan, Arca. ini udah bukan. sudah bukan saatnya sesiun lagi. menguasai lapangan. Oke, Bruno ditutup ya. Benar-benar tutup goalnya. Ini banget Norea. Gordland-nya tipis banget untuk pemilihannya. Kalau ngeliat kemarin Kak Gendra yang nge-pick Beatrix yang surprise pick dan Ya. surprisingly works banget. Berhasil Mungkin works. juga bisa dicoba. Karena kalau misalnya dari Norea kan mereka dia terakhir satu pool yang dia pakai lagi itu carry kan. Yes. Ya kalau carry ketemu Haya ketemu Cho sih udah Ya. nggak berkutik Nggak, ya. susah banget ya. Susah. Jadi bukan opsi yang baik juga. Kalau misalnya mau gambling dari Diton Esports mereka bisa bawa ke late game, menurut gua main Cloud sekalian sih. Ya, Cloud bisa atau keseimbangan kosmos. Lunox. Oke. yang- Jungle-nya berarti ya. Ini gimana nih? Bentar. Lunox jungle? Lunox Gold sih menurut gue. Lunox gold nih. Menurut gue ini Lunox Gold sih karena dari Norea kan dia sempat main Nathan juga jadi salah satu yang defense sama skill jadi Oh, ini tiga hero-nya flex banget nih untuk Lunox, Arlott dan juga Gatot ya. Iya kayaknya dia masih ngeliat dulu ini goldnya match up-nya apa nih. Iya, match-up-nya apa nih? Masih bisa ditukar. Memang sih pick yang bagus tapi ini riskan banget loh. Banget sih untuk Lunox-nya yang artinya dia bakal depend sama Arlott Gatot kaca buat ini kah? Ya Arlott belum sih ini harusnya. Ini Arlott-nya harusnya di ROM sih ya. Dan coba kita lihat ya. Surprise banget. Ini bener-bener mengejutkan. Lakuan satu lagi. Itu dia konsernya Bangsat. Zuxin pagi-pagi sih. Wah, ya. ini Cusin ya awal-awal sih lenteranya redup sih ini. Bentaranya redup sih lawan cacing, lawan ulet dulu. Ya lawan Johnny and the gang ya. Yo. Johnny Papa nih saya memang counter kerasnya banget lah ini. Ya dan ayo ini match up-nya udah ketemu nih one-one. 1-1 nih. Kalau Lunox sih kalau di gold gak masalah kalau match up-nya lawan one. Nggak masalah. Menurut gue mereka butuh Jungler nih berarti nih. jungler sih. Aku melihat Dan banyak ya Roger, Yeah. Roger juga masih ada ya. Cukup benar. wise ya. Cukup wise karena Tapi ya wise ya tapi agak tidak ortodoks lah ya pemilihannya nih. Pemilihan ya menarik lah kita mau lihat plan dari Diton yang mungkin benar-benar udah all out banget buat nyoba setidaknya mendapatkan 1 poin di hari ini ya. ya. Dan kalau misalnya berbicara tentang concern lagi ya, ini bukannya kita kritis ke Diton, Yes, tapi masalahnya yes. Diton butuh poin. Butuh poin. Diton sekarang mereka lag di damage dari physicalnya kan makanya mereka pick Roger. Yes. Tapi ya kita tahu Roger juga lumayan butuh item. Butuh item banget. Apalagi Lunox juga. Ya Lunox juga butuh. Itu udah gak usah ditanya sih. Iya Cusin juga kan Bener juga gimana lagi. ya kan? Wah, Cusin kan scaling juga. iya. Kalau berarti dari draft draft gue masih Raja Radiant sih. yes, dan kalau buat super gamers juga langsung aja tim mana nih yang kalian dukung di match yang kedua kali ini, dan langsung aja kita sudah terhubung ke match yang kedua antara Raja Radiance
berhadapan dengan Diton Esports. Kami berdua caster yang bertugas mengucapkan selamat menyaksikan jalannya pertandingan. Enjoy the game. Dan ternyata darah pertama tertumpah dari pihak Diton Esports. Waduh, satu buah initiate langkah awal yang sangat-sangat ideal. Bahkan di gold lane-nya Norea juga dibikin bonyok sama Hanso Boy. Ini yang kita bilang, dan dari GR datang dan Hanso Boy meloncat-loncat coba untuk mancing. Udah kebuka bahkan flickernya dari Norea. Yang satu itu bukan lenteranya redup, belum sempat jalanin lentera Pak. Betul itu. Dari Ornot. Ya dan ya ini harus cepat riset sih untuk teman-teman dari Diton, karena tadi pukulan dari awal, bahkan tadi untung saja dari Lunoxnet juga tidak ikut tumbang ya. Ya, karena baru tadi kita mention sebelum masuk ke game ini sangat butuh item. Yes. Jadi ketika kepres kayak gini, nggak punya spell, udah nggak punya flicker, yang satu udah nggak punya purify, ya mau nggak mau harus ngealokasiin 1-2 pemain kayak gini untuk nge-cover. Ya, dan harus berhati-hati di sini GR karena sudah tertaunt dan satu buah payback, satu buah aksi balasan dari Diton yang cukup ciamik tadi membuat GR dengan cowoknya terdisable cukup lama tadi ya, tidak sempat mengeluarkan Jeet Kune. Ya, ini emang misinya dari jungler sama Rom di Tony Sports itu udah protect the president, mau nggak mau. Protect the president. Dan aduh, Nah, ini nih, terkena lagi ternyata dimakan Shadow begitu Hero saja. dari Hans Asviana. Yang, aduh ini dari Raja Radiant sudah tahu Lunox sudah nggak ada flicker nih. Digas sebenarnya. Digas beneran, dan Masih level 3 juga tadi ya? ya masih level 3, tentunya nggak punya order dan Chaos juga. Dan masalahnya Turtle sih, karena udah tahu dari Hayabusanya tadi commit ke area gold lane. Turtle tentunya kosong, nggak ada ancaman dari retributionnya Hayabusa. Satu neutral objektif yang cukup baik respon dari Diton Esports sih. Ya, dan terlihat di sini berbeda dengan match yang pertama tadi. Sekarang lebih banyak pertempuran, lebih agresif nih, baik dari kedua belah tim. Jadi cukup menarik, dan bahkan di XP lane-nya juga masih cukup damai ya. Yang kita kira bakalan pecah di perang di mid lane dan juga XP lane, ternyata malah ke gold lane kali ini ya. Iya, XP-nya malah adem-adem aja. Adem-adem aja, betul. Tadi kalau sempat ngelihat emang ada sempat pertukaran flicker, pertukaran ulti, tapi ya saling bertukar aja jabat tangan. Sementara di area mid sama botnya sih, ini PR dari kedua jungler. Karena kelihatan yang di mid tadi dengan adanya CLTZ yang bisa nge-gank ke area mid, terus juga dari Hans Asviana tadi yang bisa nge-take down dari Lunoxia, dan sekarang dari GR. Ini udah mulai nggak nyaman dia, karena ini kenapa bertiga stick mulu sih? Stick mulu, betul. Tidak bisa melakukan pick off sembarangan lagi, tapi tadi Hanso Boy juga sudah mendapatkan corrosion set, item core pertama untuk 1-1, dan untuk Norea seharusnya lebih berhati-hati lagi karena GR dari tadi tidak henti-hentinya untuk babysit ke bagian gold lane. Bahkan Hans Asviana juga berkali-kali ngegeng ke arah bagian gold lane. Terus nih priority mereka nih. Iya, karena dari midnya kayaknya dari Arca, oh ya udah dari Zasnya main weak side aja, farming pasit di area bawah turret. Sementara bawah ini yang bakal jadi priority terus sama Raja Radiance, tapi dengan adanya weak side yang dilakukan sama Zas, dari Ornotnya dia bebas untuk bareng sama jungler sama Romnya buat nge-cover di area bottomnya. Yes, dan di sini Hans Asviana juga sudah mendapatkan Hunter Strike lagi dan lagi, coba mengganggu untuk ke arah gold lane-nya tadi, mungkin untuk mencoba memancing Norea mengeluarkan ultimate-nya tadi. Tapi kita lihat satu kontestasi ke arah Turtle, Menamo. Nah ini dia Turtle, sekarang kacau di kontes dari GR, belum menemukan target yang tepat, langsung masuk dengan Avatar of the Guardian. Dan CLTZ yang mendapatkan Turtle-nya harus mundur karena GR sepertinya terlalu dalam, dan CLTZ akan coba mendapatkan target yang lain karena Hanso Boy dia off position, dan Arca harus nge-spend dari flickernya. Satu war yang jauh lebih clean ditunjukkan oleh Diton Esports. Yes, performa seperti ini yang harus dipertahankan oleh kawan-kawan dari Diton Esports. Sementara itu kita lihat in-game equipment-nya dari Hayabusanya sudah mendapatkan Hunter Strike, Thunderbelt juga menjadi prioritas dari Khalid. Sementara itu di Diton, Roger-nya sudah Windtalker untuk item pertamanya. Tapi tunggu dulu. Ranggo, ya agak awkward sih, posisinya ada di area situ. Kenapa dia di situ? 4 pemain dari Diton Esports semuanya the stick ke area bottom. Dan lagi pengen tukeran lane kah atau
Tapi walaupun untuk rally itu awkward banget. Iya kok Di deket turtle pit situ. kita miss moment ya. Iya, kita miss moment karena kita nggak expect Yes, ada satu yes. position yang terjadi. Tapi di Tony Sports langsung react dengan cepat. Yes. Mereka sekarang beda. Sama game pertama mereka punya damage. Ya kayaknya Ranggo juga seperti nickname-nya ya, cuape dia. Capek udah game pertama. Tapi sekarang 3 pemain. Dan itu dia Wah. masuk dari Rango. Sudah melakukan inisiasi ke area belakang. Tapi ada yang terkena. The Way of the Dragon ternyata Shan yang menjadi korban. Tapi di belakang Rango capek harus dengan valiant effortnya menjadi korban. Karena membiarkan teman-temannya kali ini datang dari GR. Menok dari seorang Ornot yang diangkat dengan sebuah lentera dari Zuxin. Dan sepertinya dengan range yang tidak mencukupi harus kembali mundur. Satu tukar satu trade yang terjadi, tapi tunggu dulu, sepertinya belum selesai karena dari Ornot coba untuk menyelamatkan dirinya sendiri bersama dengan CLTZ. 2 melawan 3 sepertinya terlalu banyak untuk Diton Esports. Yes, dan Hanso Boy sudah mendapatkan item keduanya di menit ke-6. Farming yang cukup berjalan lumayan lancar ya, walaupun timnya berkali-kali under pressure juga. Tadi sempat di highlight juga langkah dari Raja Radiant tuh bagus banget tadi ketika Ranggo mendapatkan 2-3 orang dan GR langsung misahin Arlotnya dengan Way of Dragon ke arah outer turret tadi ya. Ya, ke area bawah turret. Dan sekarang satu turtle yang kembali selalu menjadi tempat pertumbuhan darah untuk Raja Radiance dan juga Diton Esports. Dan kelihatannya meskipun agak terlambat, dari Raja Radiance masih coba untuk datang dan terangkat. Dari GR harus nge-spend flickernya, dan tentunya untuk seorang Chow itu menjadi utility yang sangat mahal. Memang masih berhasil di cover, tapi tidak ada inisiasi lanjutan yang bisa dilakukan oleh Raja Radiance. Ya sudah mulai apa nih teman-teman dari Raja Radiance kehilangan momentum dan flicker tadi juga sayang banget dibuang sama GR ya. Ya, tapi ini Blok. CLTZ tunggu dulu. Terjebak di kepungan pasir dan juga bayangan dan harus menghilang, terjebak di area jungle sendiri. Satu buah alokasi yang sangat worth karena mereka dapetin 2 turret sekaligus di area bawah. Ya di bottom lane teman-teman dari Diton Esports sedikit meleng tadi ya dan meninggalkan junglernya sendirian. Fokusnya mungkin memang dari tadi tidak ke arah junglernya yang karena memang dari tadi juga Raja tidak pernah mencoba untuk ngegeng si Rogernya, dan ketika mereka ganti plan kayaknya kita coba ngegeng Rogernya aja deh nih, dan ternyata bener nggak ditutup, nggak ada yang nge-backup sama sekali. Iya, karena dari Diton mereka masih ngekawal dari Lunox dan juga Ornot ini yang meskipun tadi Lunoxnya bukan flicker ya, dia pakai Purify, jadi kedua mage ini sama-sama menggunakan Purify. Tapi ya jadinya membuat kayak si Roger ini malah jadi target yang mudah, apalagi Khalidnya sekarang udah bisa rotasi. Dan juga ada Hayabusa tentunya yang punya shadow kill dan bisa repositioning dengan cepat. Dan ketika mereka rotasi ke bawah, lihat masih ngekawal, atasnya lepas. Kok top lane-nya dilepas ya sama Diton, bahkan mid lane-nya juga sudah mulai terjadi pertempuran. Iya, masalahnya tuh alokasinya nggak seimbang, tapi tunggu dulu, udah ada shadow kill yang dibuka dan tentunya masih belum cukup. Hanya sekedar buying time saja dari Raja Radiance, dan ini makin berbahaya karena sekarang Raja Radiance bilang ini makro kita sekarang yang bermain. Iya benar, ketika dari tadi di beberapa kali teamfight kan memang Raja Radiance tidak berjalan sesuai kemauan mereka ya. Mereka langsung split push mainin makro. Dan Diton 2 momen sudah mulai kelihatan nih kalau dimainin makronya sama Raja Radiance, agak sedikit bingung mereka nih. Ya, karena ya tadi alokasi 4 pemain yang cukup banyak, tapi sekarang dengan adanya Lord yang baru saja spawn di Land of Dawn yang tentunya akan menjadi priority untuk kedua tim ini, tapi Blazitsi sayangnya sudah terkikis sehingga sang frontliner yang seharusnya menjadi garda terdepan dari Diton Esports ini harus berhati-hati karena dia bisa menjadi target yang sangat empuk melihat ada One Hayabusa dan bahkan Khalid yang sudah siap untuk mengobrak-abrik. Ya sudah mulai mencari posnya masing-masing, coba mendapatkan info satu sama lain di mana keberadaan lawan-lawannya. GR dan juga Blaze harusnya sudah sadar satu sama lain ya. Malefic Roar sudah didapatkan oleh Hayabusa di sini, amunisi tambahan. Agak sedikit telat untuk join fight ke arah Lordnya. Digas saja langsung karena tadi sudah muncul di bawah. Dari Blaze sih dia masih bisa untuk Avatar of Guardian ke belakang dan Lordnya diamankan, tapi harus tumbang. Dan sekarang akan menjadi team fight. Masuk dari Shan sendirian, tidak ada yang bisa main shadow kill. Dibuka, ada Order of Brilliance ke arah belakang dari Norea memang, tapi triple kill dari Arca. Dan sekarang GR, memang dia akan menjadi korban, tapi Norea pun yang sudah tidak mempunyai escape mechanism harus tumbang. Menyisakan CLTZ yang harus melihat teman-temannya tunduk. Memang Lord berhasil mereka dapatkan.
dilakukan, tapi dengan mengorbankan 4 nyawa dari pemain di Ton Esports. Ya, satu buah gerakan yang agak terlambat tadi dari Hayabusa ataupun Hans Asviana, tapi ternyata dia berhasil menyusupi, berhasil memasuki dan juga menginfiltrasi bagian belakang dari teman-teman di Ton Esports. 4 orang tadi berhasil dieliminasi, ditukar dengan satu Lord saja. Seharusnya ini momen yang sangat-sangat baik untuk Raja Radiant sekali ini. Iya, apalagi Wow. Lord pertama bukan jadi salah satu Lord yang cukup memberikan ancaman ke arah dari objektif Raja Radiance dan langsung di-delete dengan cepat, dan ini dia momentum yang tadi agak sulit untuk dapatkan Raja Radiance, langsung mereka dapatkan. Apalagi yang mendapatkan triple kill-nya alokasinya ke arah dari Arca lagi. Arca bener, ini Wah. Joninya bakalan gemuk banget ya. Iya. Dan dia masih bingung nih ya, ngumpulin Magic Wand terus sampai 3 loh. Ini mau ke arah mana nih dia nih ya. Benar, ini baru glowing one, tadi dengan glowing one doang loh itu. Yes. Dia bisa dapetin triple kill. Malah sekarang dari Hayabusanya yang harus harus hati-hati dari Diton Esports udah mulai menyeramkan. Nah, Hunter Strike, Skypiercer, Malefic Roar di tangan ini nih yang bisa jadi ancaman backline, karena sekalinya Norea udah pakai Order of Brilliance sudah jadi maksa yang Ranggo capek tadi. iya, dia coba untuk masuk sendirian lagi, tapi kali ini punya teman-temannya dan langsung the way of the dragon ke area belakang. Memang Ranggo Copek kembali menjadi korban, tapi GR yang tanpa adanya follow up gak masalah karena Arca itu dia damage dari Dominators Descent yang sangat sakit meskipun dia harus mengorbankan flickernya. Tapi kali ini dari Hansoboy coba untuk loncat-loncat mencari momentum untuk membuka dari crossbow of tank-nya, karena dari Hans Aviana sudah harus mundur terlebih dahulu sehingga trade-nya masih seimbang. Di Ton Esports masih bisa merespon, tapi dari Hansoboy dia mau coba solo dan itu dia crossbow of tank yang membuka ke arah dari Chill TZ, belum bisa dipadis. Bahkan Hansoboy coba 1v3, tapi 3 sepertinya terlalu banyak untuk seorang Hansoboy dan mencari mangsa. Tapi di Ton Esports tahu ini waktunya kembali. Ya, satu buah percobaan yang tadi cukup berani tapi agak sedikit miskalkulasi karena masih menyisakan HP yang cukup untuk CLTC dan kawan-kawan membalikan keadaan. Dan harus sedikit di-highlight penampilan dari XP lane Raja Radiant kali ini, Ranggo. Sudah 2 kali sebenarnya ada momen dia jalan kaki dengan polosnya ya. Tadi di bottom lane yang kita sempat bingung miss moment kok tiba-tiba Ranggo di situ. Bahkan tadi dan kali ini, wah, baru saya highlight 3 kali dia sudah melakukan meta jalan kaki seperti ini. Ya, lagi-lagi questionable engage yang dilakukan oleh Ranggo Capek. Tadi kan juga fight di atas dia jalan kaki tiba-tiba tuh. Iya. Tau-taunya ya dengan quick sandguard-nya nggak cukup untuk nutup atau buying time. Ya, dan ini timingnya bahkan untuk Lord kedua. Dan sekarang memang sudah terkikis membuka dari Shadow Kill ke area belakang, dan Blazitsi di area depan berhasil ditumbangkan. Sudah sangat low HP dari pemain dari Titan Esports. Sayangnya dari utilities Raja Radiance pun sangat minim. Tadi dari Dominators Destiny sudah dibuka di awal, crossbow of tank sudah terbuka, tidak punya Shadow Kill juga. Dan sekarang Lord berhasil dikuasai. Jadi apakah ini big brain play dari Ranggo Capek? Iya. Iya. Agak questionable sih. Agak tapi- questionable sih, tapi mungkin ya teman-temannya bagus banget. Dan tadi momen dari knock up atau airborne dari Lord 4 member di Ton Iya Esports. iya itu juga. Wah, itu ke knock 4 nih. Ya udah kita inisiasi aja, Iya. Shadow Kill langsung kan masuk. Yes, dan wave minionnya juga untuk di Ton Esports jelek banget nih. Bakalan bisa masuk 3 wave sekaligus harusnya untuk di Lord yang kedua ini. Harusnya sih 1 inhibitor turret bisa menjadi objektif untuk teman-teman dari Raja sih. Ya, entah itu dari mid yang ada Lord atau di area top juga Yes. dengan mereka punya one-one juga. Dan sepertinya di Ton Esports lebih milih untuk melakukan defense terhadap mid inhibitor turret mereka. Di area bawah juga dengan Final Flash berhasil diselamatkan satu turretnya. Tapi di area top tentunya itu yang menjadi korban untuk Diton Esports. Dan sekarang dari Diton Esports ini yang sedari tadi mungkin ditabung ya sama Raja Radiance, permainan makro mereka akhirnya berbuah hasil. Bener, dan yang menarik juga Hansoboy memilih untuk membeli Athena Shield. Iya, masih respect tapi dari GR pemain dengan flick the way of the dragon. Tapi dia belum cukup, tapi Ranggo Capek dia masuk, coba memberikan damage, masih bisa sustain. Inhibitor yang menjadi korban, 2 inhibitor turret. Meskipun mereka kelihatan mengorbankan HP, tapi gak ada korban dan dapat 2 turret, it is worth. Ya, ini harus kita soroti ya, permainan makro lagi dan lagi, bahkan berhasil meratakan base dari Diton menjadi lapangan bola. 3 inhibitor turret langsung diborong sekaligus, dan kita lihat in-game equipmentnya sebentar. Sudah sangat sakit juga. Holy Crystal, Divine Grasp didapatkan oleh Arca, dan
Di sini Hanso Boy tadi ya membeli Athena Shield ya. Iya. Dia agak sedikit worry dari tadi dengan Chusin dan juga Lunox-nya ya. Iya, benar. Itu tadi harusnya bisa tuh yang tadi 1 lawan 3. Bener. Tapi ya karena dia juga tahu Hayabusa juga udah punya damage yang cukup, dari Zaz-nya udah cukup, jadi nggak perlu kayak full build item damage dari One, yang penting dia sustain lebih banyak, meningkat damage konsisten, dan dari Rangga Coape kayaknya berbeda tujuannya, tapi dari GR dia coba inisiasi dan malah terjebak. Itu gue yakin itu emang pengen coba inisiasi, masalahnya udah kena sisi duluan. Yes, dan kita lihat tadi Avatar of Guardian-nya tadi digunakan untuk escape saja dari Gatot Kacanya. Nah tadi GR juga nih sebenarnya miskom, dia pengen memfollow up gerakan dari Ranggo, tapi Ranggonya juga jadi ragu. Ini kunci kemenangan Raja Radiance seharusnya bisa berada di tangan Ranggo sih, kalau dia on point saja momen-momen untuk menginisiatnya sih. Ya, atau bahkan dari Raja Radiance, mengingat gak ada 3 inhibitor turret, dan sekarang Lord kayaknya nggak mungkin di kontes Titan Esports melihat kondisi wave yang lagi masuk. Sulit banget nih wave jelek nih. Mereka tinggal bisa main front to back aja, biarin minionnya masuk, bawa 3 minion bersama Lord. Tapi sepertinya Titan Esports gak mau pulang kalau tanpa adanya perjuangan. Yes, last fight nggak ini? Kayaknya satu fight terakhir, atau mungkin bisa menjadi fight yang membuka harapan untuk Titan Esports melakukan comeback. Tapi dari kedua tim gak ada yang mau terlalu obvious inisiasi dulu. Nggak ada nih ya, karena dari Diton juga udah berhati-hati banget. Dan Hanso Boy sudah item terakhirnya si Halberd menjadi pemilihan. Iya, dari Hanso Boy. Dan ini yang sebenarnya pintar dilakuin sama Raja Radiance. Kenapa? Ranggo udah kita tahu, dia dari tadi udah dia masuk, entah itu jadi korban itu nggak apa-apa, tapi wave ini sekarang masuk dan dari Lordnya langsung ada Dominus Distance. Sayang mereka sedikit terlambat, langsung ditendang. The Way of the Dragon kali ini tepat ke arah dari CLTZ, harus terpecah dari immortality-nya, masuk dengan follow up-nya, dan Shan menjadi korban yang tumbang. Terlihat ada 2 Winter yang dibeli dari CLTZ, masih coba untuk survive, tapi Blazed Sea yang menjadi korban. Sementara dari Ornot dan juga Norea harus lari karena HP mereka low. Masih ada Hanso Boy di situ datang. Norea tidak bisa selamat, tidak punya escape mekanisme lagi, dan base-nya sudah dicicil sama minion dan langsung dicairkan untuk kemenangan 2-0 oleh Raja Radiance. ya, satu buah gameplay permainan makro yang sangat-sangat pintar sekali dari Raja Radiance tadi. Walaupun mereka di early game atau sampai ke mid game mereka agak sedikit terpukul atau juga terpush di awal-awal oleh Diton, tapi mereka langsung merubah gameplaynya, tidak memaksakan team fight.